Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gadget View. Dan kali ini saya akan mengulas salah satu tablet flagship Samsung di tahun 2018. Waktu baru diluncurkan, Samsung Tab S4 ini harganya sekitar 12 jutaan. Dan sekarang setelah 5 tahun, ternyata harga bekasnya sudah menjadi 3 jutaan saja. Sungguh drastis ya penurunannya. Tapi sebenarnya apakah masih worth it kita beli Tab S4 di tahun 2023 ini? Mending mana? Beli tablet flagship tapi second atau beli tablet mid-range itu tapi baru? Unit yang saya review ini masih like new, luar dalam, masih sangat mulus. OS-nya pun ternyata masih bawaan pabrik, yaitu Android 8.1 atau Oreo. Karena memang saya lebih nyaman dengan OS bawaannya. Kecuali kalau ada satu bug atau beberapa bug, baru saya update firmware. Paling ada 4 hal saja yang saya kurang suka. Yang pertama, yaitu tidak ada fingerprint under display atau side mount lah minimal. Sebagai gantinya disediakan iris scanner dan face unlock yang cukup cepat dan akurat sebagai keamanan. Kemudian, kedua yang tidak saya suka yaitu tidak adanya fitur double tap to sleep layar. Kemudian yang ketiga, ngecasnya juga kurang ngebut. Hanya 15 atau 18 watt saja kemampuan casnya, sehingga butuh waktu sekitar 3 jam untuk terisi penuh. Berikutnya, internal storage-nya kecil, hanya 64 GB. Untungnya saja ada slot microSD yang bisa ditambah lagi maksimal 400 GB. Nah, tapi teman-teman, dibalik secuil kekurangannya tersebut, ternyata masih banyak hal yang saya suka dari Tab S4 ini. Di antaranya itu yang pertama, layarnya Super AMOLED. Udah tau lah gimana kualitas layar AMOLED yang sampai saat ini kayaknya belum ada yang bisa ngalahin. Bikin warna layar jadi lebih hidup, tajam, dan cerah. Pokoknya gonjreng lah ketika lihat warna-warna yang ditampilkan. Beda aja rasa touch layar AMOLED dibandingkan dengan layar IPS. Jadi, buat nonton, browsing, dan ngegame, user benar-benar dibikin betah. Dan jangan khawatir karena layarnya juga bisa memutar video 4K dengan frame 60 fps. Karena biasanya tablet low-end hanya bisa mutar video maksimal format Full HD. Kemudian yang kedua yang saya suka yaitu performanya kenceng banget. Karena prosesor yang digunakan adalah chipset flagship, yaitu Qualcomm Snapdragon 835. Dipakai buat apa aja tetap anteng. Dan gak ada lag, gak ada lemot-lemotnya sama sekali. Tentunya ini sangat membantu saya dalam hal misalnya editing video. Saya pernah import banyak video dengan total ukuran filenya hampir 100 GB. Dan ternyata tab ini masih mampu memprosesnya dengan sangat baik. Dan ketika ekspor video pun hasilnya sudah sangat cepat. Jadi fungsinya udah kayak laptop saja ya. Udah saya coba head to head dengan Tab A8 2021, ternyata jauh banget kecepatan ekspor filenya. Tentunya lebih kencang Tab S4 ini. Oh ya, untuk format video yang bisa diekspor pakai KineMaster misalnya, maksimal di 4K di 30 fps. Buat main game tentunya enak banget ya. Gak ada patah-patah, benar-benar smooth. Game apapun bisa diribas habis sama tablet ini. Kalau anak yang pegang pasti jadi lupa waktu sehingga perlu diawasi oleh orang tua. Berikutnya, chipset ini juga bisa dipakai buat multi-window, yaitu membuka beragam aplikasi secara bersamaan maksimal 5 aplikasi. Tidak ada kendala macet atau lemot sama sekali, sehingga sangat akomodatif buat kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga yang saya suka yaitu suara dan audio yang dihasilkan sangat bagus karena diracik oleh settingan audio Dolby Atmos dan EKG. Speakernya ada 4, menjadikan suara yang dihasilkan sangat kencang namun tetap halus. Begitu juga kalau audionya didengarkan pakai headset, maka suaranya sangat hidup dan empuk, serta bassnya nggak bikin sakit di telinga. Apalagi jika audionya disambungkan ke head unit pakai Bluetooth. Wow, mantep lah. Tinggal ditempel aja tabnya sesuai selera, maka suasana mobil menjadi seperti bioskop berjalan. Selain menyuguhkan warna tontonan yang bagus, juga kita bisa menikmati kombinasi suara yang mantap antara tablet dan head unit. Yang keempat, alasan yang saya suka yaitu ada fitur S Pen buat nulis-nulis, nyoret-nyoret, dan mewarnai, menggambar yang cukup lengkap fiturnya.
Di antaranya itu bisa melihat informasi jadwal di kalender, melihat foto atau video di album secara cepat, men-scroll file folder album foto dan video, menulis judul pakai tulisan S Pen, dan menulis di atas layar yang sedang mati. Kemudian selain fungsi di atas, fungsi utama dari S Pen-nya yaitu membuat catatan model apa saja sesuai selera kita. Kemudian melihat semua catatan tersimpan dengan format penyimpanan yang begitu rapi. Bisa juga men-print screen area gambar atau tulisan yang bisa diekstrak tulisannya agar bisa diedit. Dan menerjemahkan tulisan bahasa asing baik per kata ataupun per kalimat bisa pakai S Pen ini. Kemudian menggambar apa aja sesuai selera dan mewarnai gambar-gambar yang sudah disediakan oleh aplikasi bawaan Samsung. Kemudian alasan yang kelima yang saya suka yaitu desain body dan build quality-nya cukup memuaskan karena sangat tipis baik bezel maupun ketebalannya. Ukurannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil sehingga bisa dimasukkan ke tas lempang atau tas gendong. Depan belakang dihiasi kaca dan pinggirannya dibuat dengan aluminium sehingga terlihat lebih elegan dan kokoh. Berikutnya yang keenam saya suka yaitu baterainya 7300 mAh cukup awet. Kalau data internetnya nggak diaktifin, tablet bisa bertahan berhari-hari. Tapi kalau internet 4G-nya diaktifin, tablet bisa on seharian lebih. Atau adapun SOT yang dihasilkan bisa mencapai 6-8 jam tergantung jenis pemakaian. Pokoknya performa baterai cukup mengesankan, gak pernah drop. Kemudian yang ketujuh yang saya suka yaitu kameranya gak malu-maluin. Biasanya kan kamera pada tablet hanya sebagai pelengkap saja, jadi gak perlulah bagus-bagus amat. Tapi ternyata kamera 13 megapiksel di Tab S4 ini sudah cukup untuk bisa menggantikan kamera HP yang tertinggal. Karena banyak fitur kameranya dan bisa merekam video up to 4K di 30 fps yang dilengkapi dengan stabilizer untuk meminimalisir guncangan, sedangkan kamera depan hanya 8 megapiksel yang bisa foto bokeh dan wide selfie dengan gerakan tangan, serta bisa merekam video maksimal Full HD. Seperti apa hasil foto dan videonya? Let's check it out video berikut ini. Kemudian yang ke-8 yaitu yang saya suka, Tab S4 ini bisa membantu aktivitas online, baik untuk belajar anak atau meeting pekerjaan kantor. Fitur Zoom yang dihadirkan hampir mirip seperti yang di laptop, karena bisa disetting backgroundnya. Selain nge-zoom, saya juga sering menggunakan Tab S4 ini untuk membantu anak belajar menghafal Al-Quran. Tinggal install aplikasinya, download audio bacaannya, anak pun merasa senang saat membaca Al-Quran di tablet Samsung S4 ini. Dan yang lainnya yang terakhir tuh yang sebenarnya saya suka itu banyak fitur-fitur yang tak kalah menarik. Di antaranya Samsung DeX yaitu bikin tampilan icon layar seperti PC tanpa perlu kabel monitor. Ada juga Smart View yaitu bisa berbagi layar dengan Smart TV jika ingin melihat tampilan layar tablet lebih besar lagi. Terus ada center bawaan yang bisa disetting tingkat keterangannya. Ada juga menu asisten berupa kotak kecil yang isinya buat lock, home screen, print screen, restart, dan power off.
Ada juga cahaya biru, warna layar jadi menguning untuk membantu mata kita tidak cepat lelah ya. Dan bilah navigasi di mana tombol home, back, dan minimize bisa disetting di sebelah kiri atau kanan, di head atau tidak. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy Tab S4 ini merupakan HP yang diperbesar. Karena kalau saya disuruh memilih, mending mana beli tablet flagship tapi second atau tablet mid-range tapi baru. Nah, jika budgetnya pas-pasan ya pilihannya tablet mantan flagship meskipun second. Karena dengan harga yang sama, kenapa gak memilih yang performa dan speknya lebih bagus saja? Sehingga sangat-sangat worth it untuk kita bisa pakai jangka panjang lagi. Ya, tapi dengan catatan benar-benar no minus barangnya. Lecet-lecet dikit tidak masalah lah, asal nggak berpengaruh ke fungsi utama. Tapi kalau teman-teman emang nggak mau ribet cari barang second berkualitas, pengennya cari aman saja, ya belilah tablet Samsung baru saja meskipun kelasnya mid range, karena pastinya akan ada fitur-fitur terbaru dari OS dan UI yang dihadirkan. Itu saja pengalaman pribadi saya yang sudah menjadikan Samsung Galaxy Tab S4 ini sebagai daily driver selama lebih dari 2 tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.